seteru. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemuda remaja dan anak-anak di KUI Petra Pondok Pucung. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Di antara kita pasti merasakan hati yang khawatir dan gelisah. Tapi mari, apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, kita mau mengarahkan hati kita bukan hanya memandang kepada dunia ini, tapi kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Saya mengingat bagaimana guru bijaksana berkata dalam Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang dipenuhi firman Tuhan, hati yang dipenuhi dengan kehadiran Tuhan, membuat kita tetap memiliki pengharapan, tetap memiliki air kehidupan yang berlimpah-limpah meski menghadapi masa yang sulit. Sebabnya saya mendorong buat Bapak Ibu Saudara, pemuda, remaja, anak-anak, jangan berhenti berdoa, memohon belas kasih Tuhan supaya pandemi ini dapat segera berakhir dan kerinduan kita untuk beribadah di rumah Tuhan dapat terrealisasi. Saya mendorong buat kita terus berdoa, tidak jemu-jemu, agar kita tetap merasakan juga kehadiran Tuhan dalam ibadah di rumah-rumah warga jemaat GKUI Petra Pondok Pucung di masa pandemi ini. Nah, saudara, seri khotbah minggu ini saya sampaikan untuk melengkapi liturgi ibadah yang sudah dibagikan melalui WA Group GKUI Petra Pondok Pucung. Dan tema khotbah pada hari ini adalah manusia tangguh. Dengan nats bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepada Sang Sumber hidup, ubahlah hati yang penuh khawatir dalam menjalani masa pandemi ini menjadi hati yang tetap bersyukur karena kehadiran-Mu dan firman-Mu menjadi kebutuhan kami yang paling utama. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Sekarang mari kita mengambil Alkitab kita dan kita membaca bersama-sama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan
roh-roh jahat di udara. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, mencintai dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikuti khotbah minggu lalu tentang salam tangguh, saya menyampaikan ciri-ciri tentang manusia tangguh. Bahwa manusia tangguh bukan saja kuat secara fisik, tetapi lebih kepada karakter untuk bertahan dalam penderitaan. Manusia tangguh adalah pribadi yang melihat kesulitan sebagai langkah transformasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Manusia tangguh adalah pribadi yang tetap fokus kepada tujuan yang mulia dan luhur itu, meski berhadapan dengan kerugian, berhadapan dengan resiko, berhadapan dengan nyawa sekalipun. Karena manusia tangguh adalah manusia yang berusaha mencapai sesuatu yang lebih baik. Dan pribadi manusia tangguh adalah pribadi yang merawat selera humor. Ya. Meski ada badai gelora yang berada di sekelilingnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana kita menjadi manusia yang tangguh menurut Alkitab? Setelah dari ragam kisah manusia tangguh, saya akan membahas dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Banyak dari kita sudah mengetahui bahwa ayat-ayat yang tertulis di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20 ini berbicara tentang peperangan rohani. Adapun perikop ini bisa terbagi menjadi 3 bagian, di mana jemaat di Efesus diminta untuk kuatkanlah. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12. Lalu Paulus berkata bahwa setelah dikuatkanlah, berdirilah tegap. Dalam Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 17. Dan Paulus menutup bagian perikop ini dengan meminta jemaat di Efesus berdoalah. Surah perikop ini sering dipakai menjelaskan peperangan rohani antara iblis beserta sekutunya melawan Yesus Kristus dengan umat percaya. Sudah tentu kita tahu bahwa hasil peperangan ini ialah iblis dan sengat mautnya telah ditaklukkan oleh kematian Kristus, oleh kebangkitan Kristus dan oleh kenaikan Yesus Kristus. Namun peperangan melawan iblis dan sekutunya masih ada sampai hari ini. Oleh karena apa? Kalau kita membaca Injil Lukas pasal 4 ayat 13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan ini, waktu Yesus dicobai di padang gurun, iblis mundur daripadanya dan menunggu waktu yang tepat. Artinya dia masih berada di tengah-tengah dunia ini untuk mendakwa, untuk mengintimidasi, bahkan untuk memecah belah daripada jemaat-jemaat Kristen. Nah, sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya, dalam peperangan ini kita terlibat di dalamnya. Sebagai orang percaya kita terlibat juga mengenali wujud-wujudnya. Dan sebagai orang percaya kita terlibat juga untuk memerangi iblis dan sekutunya. Sebabnya sebelum Rasul Paulus mengakhiri surat Paulus, ia menyingkapkan rahasia umat Allah menjadi manusia tangguh. Berdasarkan Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12. Terdapat 3 rahasia penting tentang bagaimana kita menjadi manusia yang tangguh di tengah-tengah zaman ini. Yang pertama dikatakan bahwa manusia yang tangguh adalah seorang pribadi yang menjadi kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasanya. Dan dalam ayat 10 dikatakan bahwa kita menjadi kuat oleh karena kita di dalam Tuhan dan di dalam kuasanya itu. Dan kuasa itu telah dinyatakan di dalam kuasa kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus.
Saat Allah membangkitkan dia dari kubur dan mendudukkan dia di sebelah kanannya. Itu sebabnya kuasa yang sama itu juga bekerja di dalam diri kita sebagai umat yang telah diselamatkan. Apa maksudnya bekerja di dalam kita? So dalam Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 20 dikatakan Paulus berdoa agar Roh Kudus mencelikan mata rohani kita supaya kita dapat merasakan kasih Kristus. Kasih yang menguatkan dan meneguhkan. Kasih yang melampaui daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Dan itulah kuasa yang bekerja dalam diri kita. Setelah bagian yang kedua dikatakan manusia yang tangguh atau kuat ketika umat percaya mengenakan seluruh perlengkapan senjata. Setelah perlengkapan ini berguna agar kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jika ingin hidup di jalan yang benar, kita harus sadar bahwa kita berjalan di hadapan iblis. Iblis mencari cara untuk merusak apa yang telah Allah ciptakan. Di sini kita menemukan inti dari segala permasalahan yang ada di balik kesulitan yang kita alami hari-hari ini sebagai umat Allah. Itu berasal daripada iblis. Saudara, corona memang bukan berasal daripada iblis. Tapi rasa takut, rasa khawatir, sesuatu yang membuat kita menjadi hilang pengharapan, itu bisa dipakai oleh iblis sehingga kita menjadi kering iman. Kita menjadi hilang pengharapan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Saudara, sebuah informasi penting bahwa iblis disebutkan 2 kali dalam surat ini. Yang pertama, iblis sebagai penguasa kerajaan angkasa yang kita taati sebelum menjadi orang percaya. Jadi sebelum kita menjadi anak-anak Tuhan, sesungguhnya kita adalah sekutu iblis pada masa lalu. Yang kedua dikatakan iblis sebagai sosok yang selalu mencari kesempatan untuk merusak relasi-relasi di dalam jemaat. Intinya iblis tidak ingin kita menjadi bagian dari umat Allah. Saat kita meresponi panggilan kepada Yesus Kristus, iblis tidak ingin kita hidup sebagai umat Allah. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu terkejut. Ya. Kenapa sih penginjilan itu sangat sulit? Membuat orang yang belum percaya menjadi percaya. Kenapa susah atau sulit? Karena dibutuhkan kuasa kebangkitan dari Allah untuk mengubah status kita dari orang-orang yang dimurkai Allah, sekutu iblis, menjadi orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan itu. Orang-orang yang telah mengalami identitas baru sebagai anak Allah yang secara rohani dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kuasa Allah menjadi nyata dalam diri kita ketika kita mendengarkan firman kebenaran. Kuasa Allah yang sama ada dalam diri kita untuk kita memberitakan Injil kepada sesama, baik yang percaya maupun yang belum percaya. Oleh karena itu kita tidak perlu juga terkejut mengapa hidup sebagai jemaat atau sebagai gereja itu sangat sulit. Karena pada saat menjadi bagian umat Allah, kita mempunyai cara berelasi yang baru dan radikal. Cara berelasi yang ditandai dengan rasa kasih, pelayanan, dan kesatuan. Relasi inilah yang ingin dirusak oleh iblis saat kita hidup dalam cara yang tidak sesuai dengan hidup sebagai bagian dari umat baru Allah. Kita memberi kesempatan kepada iblis
Sebaliknya ketika kita hidup dengan benar, kita hidup kudus, maka pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa ya, di surga melihat jemaat sedang bekerja dan terlibat bersama-sama dengan kuasa Yesus Kristus memerangi iblis. Nah, rahasia yang ketiga, bahwa manusia tangguh adalah pribadi yang dalam peperangan rohani selalu menjaga agar Alkitab menjadi dasar jemaat. Dalam istilah Paulus yang lain dalam Efesus pasal 2 ayat 20 dikatakan, Alkitab yang dibangun atas dasar rasul-rasul, atas para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Saudara, jika diajarkan dan ditaati dengan benar, firman Allah akan menjadikan apa yang telah diciptakan Kristus menjadi nyata. Kita dapat menjadi seperti yang Allah kehendaki saat kita mentaati firman-Nya di dalam tindakan pelayanan. Saat melakukan firman-Nya kita bertumbuh di dalam kedewasaan kasih, dalam kerendahan hati dan kelemah lembutan. Nah, Bapak Ibu Saudara, remaja, pemuda, anak-anak di Kopetra Pondok Pucung yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengar uraian tentang manusia tangguh. Kita bersyukur karena kuasa kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus telah mengalahkan iblis dan sekutunya. Kita bersyukur karena kuasa yang sama itu sedang bekerja dalam diri kita sebagai orang percaya. Sebabnya respon konkret kita sebagai umat percaya pada masa pandemi ini, kita harus terus melayani umat. Baik untuk meringankan kebutuhan hidup mereka sesuai dengan panggilan gereja melakukan diakonia. Lebih daripada itu, kita juga perlu sadar bahwa kita berada dalam peperangan rohani. Iblis dengan licik dapat memakai wabah corona ini untuk menyebarkan ketakutan, untuk membuat orang-orang Kristen mengalami kelesuhan rohani, malas berdoa, kering pengharapan, iman yang hampa, dan penyakit rohani dan jasmani lainnya. Sebabnya para rohaniwan, majelis, bahkan juga seluruh pengurus komisi dan warga jemaat, kita harus terus setia berdoa, memakai Alkitab sebagai dasar jemaat untuk dapat mengalahkan siasat iblis itu. Sebabnya setiap kita perlu memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, bukan sebagian, seluruhnya, agar dapat mengalahkan iblis dan sekutunya. Sebabnya aksi diakonia harus terus dilanjutkan, berdampingan dengan pemberitaan Injil. Pengajaran yang sehat dapat menjadi fondasi bagi warga jemaat untuk tetap bertahan, bahkan tetap bersyukur, bahkan menjadi lebih jadi pemenang atas setiap kesulitan-kesulitan yang ada, baik hari ini dan hari depan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kuasa kebangkitan dan kenaikannya ke surga menjadi garansi bagi umat untuk dapat menang bersama Kristus. Bapak Saudara, pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, selamat berproses menjadi manusia tangguh. Tuhan memberkati keluarga dan gereja kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kuasa kebangkitan dan kenaikan-Mu bekerja dalam diri kami. Dan kami berdoa, pakailah kami menjadi suluh di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Dalam Kristus kami memohon. Amin.